Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Merida Isnaini dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif dari mata kuliah Etika dan Pengembangan Kepribadian. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan cara yang jelas, tepat, dan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuannya bukan hanya agar pesan tersampaikan, tetapi agar pesan dapat dipahami dan menghasilkan respon yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu tujuan komunikasi efektif. Di sini saya mengambil 5 tujuan dari komunikasi efektif. Yang pertama, menciptakan pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan. Kedua, menumbuhkan hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja, belajar, atau sosial. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan koordinasi yang baik. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman atau konflik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen komunikasi efektif. Ada 7 komponen komunikasi efektif. Yang pertama, komunikator, yaitu pengirim pesan atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang ketiga, media atau saluran, yaitu cara atau sarana penyampaian, baik secara lisan, tulisan, visual, digital, dan lain sebagainya. Yang keempat, komunikan, yaitu penerima pesan atau orang yang menerima dan menafsirkan pesan. Yang kelima, umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima terhadap pesan. Yang keenam, konteks, yaitu situasi atau kondisi yang mempengaruhi komunikasi. Dan yang terakhir adalah gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang dapat menghambat proses komunikasi. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara. Yang ketiga, terdapat umpan balik atau feedback yang menunjukkan pemahaman. Yang keempat, dilakukan dengan sikap terbuka dan empati. Yang kelima, terbangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu menghindari asumsi atau prasangka. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi, ada 5C. Yang pertama, clarity atau kejelasan, yaitu pesan harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, conciseness atau keringkasan, yaitu tidak bertele-tele, langsung ke inti pesan. Yang ketiga, concreteness atau konkret, yaitu pesan didukung oleh fakta, data, atau contoh nyata. Yang keempat, correctness atau kebenaran, yaitu menggunakan bahasa yang benar dan informasi yang akurat. Dan yang terakhir yaitu courtesy, yaitu kesopanan, menyampaikan pesan dengan sopan dan penuh rasa hormat. Dalam penerapan komunikasi efektif juga memiliki hambatan loh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama, perbedaan persepsi atau cara pandang. Yang kedua, bahasa atau istilah yang sulit dimengerti. Yang ketiga, emosi negatif seperti marah atau kecewa. Yang keempat, keterbatasan media, yaitu suara tidak jelas, sinyal buruk, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian dari penerima pesan. Dari hambatan yang telah saya paparkan tadi, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan komunikasi efektif. Yang pertama, dengarkan secara aktif atau active listening. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga, tanyakan umpan balik untuk memastikan pemahaman. Yang keempat, sesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara. Yang kelima, hindari multitasking saat berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu latih empati dan kemampuan menyimak. Baik, di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh dari situasi komunikasi efektif. Yang pertama, di tempat kerja. Misalnya, atasan memberikan instruksi jelas, karyawan menanggapi dengan pertanyaan untuk memastikan pemahaman, dan keduanya mencapai kesepakatan langkah selanjutnya. Yang kedua, di sekolah. Guru menjelaskan materi dengan contoh konkret, kemudian meminta siswa menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri.
Adapun kesimpulan dari materi komunikasi efektif yang dapat saya sampaikan yaitu komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan dalam setiap hubungan dan aktivitas. Dengan memahami prinsip, komponen, dan teknik komunikasi yang baik, setiap individu dapat menyampaikan ide dengan jelas, membangun hubungan yang positif, dan mencapai tujuan bersama. Baik teman-teman sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Berbicaralah dengan hati, dengarkan dengan empati. Saya Hani Merida, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.